Hai guys, kembali lagi dengan channel Persona, sebuah channel yang membahas sejarah hidup para tokoh dari berbagai belahan dunia. Agar channel ini terus berkembang, aku ingatkan untuk tidak lupa like, subscribe, dan klik tanda loncengnya. Mari kita mulai. Kerajaan terbesar di daratan Afrika, Kerajaan Mali, tidak begitu terkenal. Sampai semuanya berubah, saat seorang Raja Mali membawa rombongan puluhan ribu orang dengan sangat banyak emas, dalam perjalanan ibadah haji ke Mekah. Raja tersebut adalah Mansa Musa Keita I, penguasa ke-9 Kerajaan Mali, dari tahun 1312 hingga 1337. Di bawah pemerintahannya, Mali mencapai puncak kejayaannya dengan menjadi kerajaan terkaya di Afrika, bahkan Mansa Musa termasuk orang terkaya di dunia. Perlu kita ketahui bahwa istilah Mansa adalah gelar raja di Kerajaan Mali. Tahun kelahiran Musa tidak diketahui, namun diperkirakan ia masih muda saat naik takhta pada 1312. Ayahnya adalah Fagaleye, keturunan dinasti penguasa Mali, sedangkan ibunya bernama Kanku. Musa naik takhta saat raja sebelumnya, Muhammad ibnku yang bergelar Mansa Abu Bakar II, tidak kembali dari pelayaran ke Samudera Atlantik. Dikisahkan, bahwa Abu Bakar ingin mengetahui ujung Samudera Atlantik, sehingga mengirim 2 ekspedisi untuk menjelajahinya, 200 kapal untuk misi penjelajahan pertama yang berakhir gagal, dan 2.000 kapal untuk misi kedua yang dia pimpin sendiri. Dia lalu menunjuk Musa sebagai wakilnya untuk memerintah kerajaan sampai dia kembali. Namun dia tak pernah kembali, sehingga pada tahun berikutnya, Mansa Musa menggantikannya. Awal pemerintahan Musa ditandai dengan perang terus-menerus ke kerajaan-kerajaan sekitarnya. Perang tersebut membuahkan hasil dengan dikalahkannya 24 kota baru. Bahkan diperkirakan setiap tahun Musa memperoleh ribuan budak dari perang ini. Mansa Musa mewarisi kerajaan yang memang sudah kaya raya, namun kontribusinya dalam memperluas perdagangan menjadikan Mali sebagai kerajaan terkaya di Afrika. Kekayaan kerajaan ini berasal dari tambang emas dan garam yang berlimpah di Kerajaan Mali. Sumber kekayaan utama lainnya adalah gading gajah. Di bawah pemerintahan Musa, kerajaan makmur dan tumbuh hingga menjangkau sebagian besar Afrika Barat, dari pantai Atlantik hingga pusat perdagangan pedalaman Timbuktu dan sebagian gurun Sahara. Mansa Musa adalah raja yang taat agama. Untuk itu, dia telah mempersiapkan segala hal untuk ziarah ke Mekah. Sehingga pada tahun 1324, Musa dan rombongannya berangkat ibadah haji ke Mekah. Rombongan ini menggemparkan semua daerah yang dilaluinya, menjadikan kerajaan Mali dari Afrika sangat terkenal. Bagaimana tidak, rombongan berangkat dengan arak-arakan 60.000 orang yang mengenakan brokat dan sutra Persia, serta 12.000 budak yang membawa batangan emas seberat 1,8 kg. Dalam rombongan ini, juga terdapat para bentara memakai kain sutra, yang membawa tongkat emas, mereka mengiring kuda dan muatannya. Tak cukup sampai di situ, rombongan juga membawa 80 ekor unta, di mana masing-masing membawa 23-136 kg butiran emas. Perjalanan yang ditempuh rombongan Musa ini sejauh 4.000 mil. Sepanjang rute perjalanan, Musa sangat dermawan dengan memberikan emas muatannya kepada orang miskin yang ditemuinya. Ketika mencapai Kairo, rombongan Musa berkemah selama 3 bulan, sebelum lanjut ke Mekah. Mansa Musa bertemu Sultan Mamluk Mesir, Al-Nasir Muhammad, dan berteman dengan Gubernur Karafa, Ibn Amir Hajib. Selama di Mesir, rombongannya memberikan begitu banyak emas bagi warga, entah itu di pasar, kantor ataupun jalanan yang dilalui Musa selama di Mesir. Namun, tindakannya ini malah berimbas pada penurunan nilai emas di Mesir selama 12 tahun berikutnya. Kekayaan Mansa Musa yang melimpah tersebut, oleh dunia modern menganggapnya sebagai orang terkaya sepanjang masa, dengan kekayaan di luar nalar. Pada tahun 2012, situs web Amerika Serikat, Celebrity Net Worth memperkirakan total kekayaan Musa sekitar $400 miliar atau sekitar 5,72 kuadriliun. Dari Mesir, rombongannya berangkat ke Mekah dengan karavan resmi. Kedermawanan Musa berlanjut dalam perjalanan ini,
di mana dia memberikan hadiah emas kepada sesama peziarah dan orang-orang Madinah dan Mekah. Berita kekayaan fantastis Musa menyebar sampai ke Eropa, sehingga pada tahun 1375, Musa digambar dalam peta Katalan, yang dibuat oleh kartografer Spanyol, Abraham Crescus. Peta ini sangat penting bagi navigator Eropa selama abad pertengahan. Peta tersebut menggambarkan Musa duduk di singgasana, dengan tongkat dan mahkota emas, serta memegang bola emas. Dalam perjalanannya pulang dari Mekah, Musa bertemu dengan para sarjana yang membuatnya terkesan berkat kepandaiannya. Salah satunya adalah penyair Andalusia, Abu Ishaq al-Sahili. Karena itu Musa membawa mereka ke Mali, membantu membangun kerajaannya. Sesampainya di Mali, Musa melakukan serangkaian revitalisasi kerajaan, dengan konstruksi bangunan, peningkatan ekonomi dan kemajuan pendidikan. Dibantu arsitek dari Andalusia dan Kairo, Musa membangun masjid, madrasah dan infrastruktur lain di kota-kota Mali. Bangunan yang terkenal tersebut antara lain, pusat pembelajaran kuno Madrasah Sankore, yang kemudian menjadi Universitas Sankore. Selanjutnya ada Istana Megah di Timbuktu dan Masjid Agung Jinguereber yang masih berdiri sampai sekarang. Timbuktu segera menjadi pusat perdagangan dan budaya, yang telah menarik pedagang dari Hausalan, Mesir, dan kerajaan Afrika lainnya. Bahkan pedagang dari Eropa Selatan, seperti Venesia, Granada, dan Genoa, telah menambahkan Mali sebagai bagian rute dagang mereka. Madrasah Sankore di Timbuktu, oleh Mansa Musa, diisi dengan para ahli hukum, astronom, dan matematikawan. Segera Madrasah Sankore menjadi pusat pembelajaran dan budaya, menarik sarjana muslim dari seluruh Afrika dan Timur Tengah ke Timbuktu. Berkat kemajuan pendidikan, administrasi kerajaan juga lebih terampil, yang mengiring Mali lebih makmur. Sergio Domian, seorang sarjana seni dan arsitektur Italia, menulis bahwa terdapat 400 kota pada puncak keemasan kerajaan Mali, di bawah pemerintahan Mansa Musa. Wilayah kekuasaan Mali juga berkembang pesat. Negara modern, seperti Mali, Senegal, Gambia, Guinea, Niger, Nigeria, Chad, Mauritania, dan Burkina Faso, menjadi satu di bawah kerajaan Mali. Pada akhirnya, Mansa Musa yang kaya dan agung ini, serta yang telah membawa kerajaan Mali ke masa keemasannya, meninggal pada tahun 1337. Selanjutnya, tampuk kekuasaan Mali diteruskan ke anaknya, Magan I. Namun tak lama kemudian, Magan yang tidak becus diganti saudara Musa, Mansa Sulaiman. Setelah kematiannya, Mansa Musa dikenang dalam imajinasi dunia sebagai simbol kekayaan yang luar biasa. Tak hanya kekayaan, dia juga dikenang sebagai muslim yang taat, perhatian bagi pendidikan, dan perlindungan budaya di Mali.